Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran pertama ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mampu merangkum isi teks sebuah surat. Kemudian yang kedua menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Dan yang ketiga adalah anak-anak mampu membuat poster ya. Baik. Nah, sekarang kita berbicara tentang kehidupan manusia, bahwa Indonesia merupakan negara beriklim tropis ya. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, kemudian berawan, mendung, ataupun hujan ya. Nah, keadaan cuaca ini dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia ya, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, kemudian ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari itu bisa ditentukan oleh cuaca. Baik, hari ini kita akan membaca ya. Dayu mendapat surat dari Komang. Nah, Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca tentang surat dari Komang ya. Denpasar 2 Agustus 2017 untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Ya, ini adalah surat ya, sebuah surat yang ditulis oleh Komang untuk sepupunya Dayu. Nah, dari surat ini ya, kita akan mencoba merangkum ya dari teks surat tadi ya dalam bentuk peta pikiran. Jadi yang harus kita tanyakan di dalam surat itu yang pertama adalah apa? Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Nah, peristiwa yang diceritakan dalam isi surat itu adalah Komang membantu warga sekitar Gunung Agung yang mulai mengungsi ya. Jadi Komang ini membantu warga di sekitar Gunung Agung. Nah, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Kita lihat peristiwa itu ya sekitar Agustus 2017 di Bali. Kenapa? Karena Komang membuat surat itu bulan Agustus ya. Jadi sekitar Agustus 2017 itu di Bali ya terjadinya peristiwa itu. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena keadaan Gunung Agung di Bali itu sudah mulai waspada ya. Memang karena suasana alam ya. Nah, jadi Gunung Agung ini meletus begitu ya. Nah, jadi peristiwa itu terjadi karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Nah, bagaimana cara menanggulanginya peristiwa itu? Yang pertama adalah memberikan bantuan kepada para pengungsi. Kemudian yang kedua, para warga di sekitar Gunung Agung mulai mengungsi ya. Nah, siapa yang mengalami peristiwa itu? Jadi dari isi teks surat itu yang mengalami peristiwa itu adalah warga di sekitar Gunung Agung. Nah, itu rangkumannya. Jadi dari isi teks surat itu kita bisa buat bentuk peta pikirannya seperti ini ya. Nah, sehingga Bapak mencoba menuliskan hasil rangkuman peta pikirannya ya. Jadi boleh kalian menuliskan peta pikirannya berdasarkan pikiran kalian ya. Nah,
yang Bapak buat ini, Komang dan teman-temannya membantu warga yang mengungsi karena keadaan Gunung Agung di Bali itu mulai waspada ya. Untuk menanggulangi hal tersebut, para warga di sekitar Gunung Agung mengungsi dan membutuhkan pakaian, kemudian makanan, selimut, serta peralatan sekolah. Nah, itu rangkuman ya. Jadi dari teks surat itu kita bisa merangkum isinya, dan isinya inilah ya. Dan kalian bisa membuat isi rangkuman itu berupa pemikiran kalian sendiri ya dari isi teks surat itu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengelompokkan berdasarkan keadaan cuaca ya. Jadi dari gambar ini ada jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah sampai kipas bambu. Ini akan kita kelompokkan menjadi kelengkapan cuaca panas. Ayo, siapa yang tahu kelengkapan cuaca panas? Mungkin kalian bisa ya, kalian udah tahu ya. Kalian bisa memilah. Nah, yang pertama kelengkapan cuaca panas ini kipas bambu, kemudian es kelapa muda, kemudian ada jus buah, es pisang hijau, cendol dawet, kemudian topi, baju kaos, topi pantai, dan kipas angin. Nah, itu kelengkapan cuaca panasnya. Nah, untuk kelengkapan cuaca hujan, kalian bisa menulis ya. Ada jas hujan, payung ya, kemudian jaket, selimut, kemudian teh hangat ya, wedang ronde, bakso, sup ayam ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi ini kelengkapan cuaca hujan. Jadi ketika kita hujan ya, kita bisa makan atau minuman atau berpakaian ya, dengan yang ada di slide ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghitung pecahan ya. Bagaimana kita menghitung penjumlahan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Nah, ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu itu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu memakan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu? Jadi kita akan tulis Dayu ini makan 1 potong kue dari berapa bagian? Iya, betul ya, dari 4 bagian. Jadi kita tulis 1/4 bagian ya. Kemudian kita jumlahkan. Kalau Dayu makan 1, berarti ayahnya juga makan 1. Berarti kita tulis juga 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan, jadi jumlahnya jika berpenyebut yang sama berarti kita tetap jumlahkan langsung. Tapi penyebutnya tidak boleh kita jumlahkan. Jadi hasilnya pembilangnya kita jumlahkan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan penyebutnya tetap kita tulis ya 2/4. Nah begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, Dayu membawa bekal 1 batang coklat berisi 10 potong coklat. Nah isinya 10 potong. Kemudian di perjalanan Dayu makan 3, berarti kita tulis ya 3 dari 10 potong, bagiannya 10 ya. Berarti Dayu makan 3/10 kita tulis. Dan ibu makan 2 potong, berarti kita tulis 2/10. Ini sama dengan yang di atas ya. Jadi kalau pembilangnya, kalau berpenyebut yang sama berarti kita jumlahkan, langsung kita jumlahkan. Pembilang tambah pembilang, 3 tambah 2 5, dan penyebutnya tetap 5/10. Oke ya, sampai di sini paham? Oke, paham ya, insya Allah ya. Kita kasih contoh satu lagi. Nah, sekarang ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong, kemudian ayah makan 2 potong. Jadi berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Jadi ini sifatnya penjumlahan juga ya. Jadi roti ini dipotong menjadi 5. Ibu makannya 1, kita tulis 1 karena bagian roti yang dimakan itu ada 5, berarti kita tulis 1/5 ya. Kita jumlahkan dengan ayah. Ayah makan 2, berarti kita tulis 2/5 ya. Sama dengan, berarti jumlahnya tetap kita jumlahkan 3,
penyebutnya sama 3/5. Oke ya, itu tentang penjumlahan pecahan ya dengan berpenyebut yang sama. Sampai di sini insya Allah kalian sudah paham ya. Nah, untuk lebih memahami kita harus praktek ya. Jadi Bapak akan kasih tugas kepada kalian, yaitu tugasnya adalah halaman 128 ya. Ada 9 soal, silakan dikerjakan di buku tulis ya. Nanti dipoto, kirim fotonya hasilnya ke Bapak Japri ya. Di Wapri aja ya. Oke. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ternyata Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka mencoba membuat poster. Isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah, semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, yuk kita akan membantu mereka membuat poster ya. Nah, caranya adalah kita beri hiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna. Nah, alat yang kita butuhkan yaitu kertas berukuran A3, kemudian penggaris, pensil, atau spidol atau krayon ya. Nah, langkah membuat poster ini yaitu yang pertama, buatlah garis tepi. Artinya kertas A4 itu kita ukur 5 cm atau 3 cm ya. 5 cm lah. 5 cm kita ukur semua sisinya ya. Setelah itu baru kita garis. Nah, tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster itu. Jadi yang kalian garis tadi, kalian buat hiasan. Boleh hiasannya berupa daun ya bentuknya, atau bidang datar, kemudian terserah kalian mau buat apa, buat garis atau bentuk segitiga, bulat-bulat ya, semuanya yang penting kita hias ya. Dan pola itu kalian harus warnai. Untuk apa? Agar menarik ya. Jadi poster yang kita buat itu menarik kalau ada warnanya. Nah, setelah hiasan tepi terlihat indah, jadi bagian tengah itu baru kita tulis kalimat ya. Ajak warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan itu. Nah, jangan lupa juga berikan informasi waktu pengumpulan. Jadi di poster itu yang isi kalimatnya itu kalian tulis informasi waktu pengumpulannya ya. Informasikan juga tempat mengumpulkan barang-barangnya ya. Sehingga poster kalian nanti akan makin indah dan menarik ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kita buat poster ya. Berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Kumpulkan di kelas 3 pakaian layak pakai, peralatan sekolah ya, tas sepatu, buku, selimut, uang untuk saudara kita pengungsi Gunung Agung di Bali. Nah, yang tadi ya, Gunung Agung. Bantuanmu adalah kebahagiaan saudaramu. Inilah bentuk posternya ya. Jadi kita buat sedemikian rupa sehingga lebih menarik kalau ada warnanya. Nah, tugasnya hari ini adalah kita akan membuat poster. Tapi temanya adalah bukan tema Gunung Agung ya, pengungsi Gunung Agung. Tetapi kita temanya adalah membantu korban bencana banjir yang ada di Sungai Liat. Katakanlah kita membantu korban banjir ya yang ada di Sungai Liat. Nah, kita akan coba mengumpulkan itu ya, bantuan itu di sekolah kita di SDIT Alam Biruni. Bapak minta nanti kalian bikin poster ya. Posternya membuat bantuan isinya berupa terserah ya, pakaian layak pakai atau buku, selimut, uang, terserah. Yang penting kalian buat posternya temanya membantu korban bencana banjir yang ada di Sungai Liat dan dikumpulkan di SD kita, SDIT Alam Biruni. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin tugas kita hari ini itu ya membuat poster, kemudian melakukan penjumlahan dengan berpenyebut yang sama halaman 128. Oke, mudah-mudahan kita semua terus bisa berbagi ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.